Ini sudah membawa kita lepas dari pukul 10. Dan pendengar selanjutnya kita akan hadirkan acara untuk Anda Palembang Bisa seputar UMKM. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini di Palembang Siang kita hadir di acara Palembang Bisa seputar UMKM dengan narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio. Kita akan ngobrol bersama-sama seputar UMKM dan judul hari ini adalah pentingnya UMKM minuman kopi dalam mensejahterakan petani kopi di Sumatera Selatan. Sudah hadir di studio, ini Adik Rahmat GB, pengelola Science Cafe. Kita sapa dulu. Ya, selamat siang Rahmat. Selamat siang Kak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Iya. selalu semangat pagi nih ya. Semangat pagi masih. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio nih Rahmat. Oke, sama-sama Kak. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya UMKM minuman kopi dalam mensejahterakan petani kopi di Sumatera Selatan. Iya. Tadi kesini gimana Rahmat ceritanya? Macet nggak di jalan? Enggak ya? Kalau dibilang macet atau enggak ya, namanya Relatif. Palembang kan. Iya, masih tetap macet ya. Masih tetap macet. Tapi mudah-mudahan tadi tidak terlalu lama kemacetannya bisa sampai ke RRI yang Iya. pastinya. Baik Rahmat, kita sebelum ke tema kita ingin tahu dulu nih, Rahmat di Science Coffee sudah berapa lama? Kalau di Sense Coffee itu hampir 1 tahun itu Mbak. Hampir satu Iya, tahun. hampir 1 tahun. Berarti sehitungnya 2022 ya? Iya, 2022. Iya. Pas pandemi ya? Enggak. Setelah pandemi. Setelah pandemi. Iya, setelah pandemi. Oke. Kalau Science Coffee-nya sendiri sudah berapa lama? Kalau Sense Kafenya? Coffee udah 3 tahun tuh Kak. Sudah 3 tahun. Iya, udah 3 Berarti tahun. dari tahun 2020 ya? Oke. Itu malah berdirinya pas pandemi Pas pandemi, Iya. luar biasa sampai dengan sekarang ya. sampai dengan sekarang. Alamatnya di mana tuh Science Cafe? Kalau Science Coffee alamatnya sendiri di Jalan Riau nomor 28 di Bukit Besar, Iya. Palembang. Hafal banget ya dong. Namanya tempat kerja sendiri. Iya, tempat kerja sendiri. Baik, Rahmat, kakak ingin tanya, Rahmat kan masih muda ya, kaum milenial gitu Iya. kan. Kenapa suka dengan ibaratnya dengan kopi gitu? Apalagi nih sudah jadi pengelola kafe di Science gitu. Kenapa itu? Mungkin ada sejarahnya atau suka kopi memang minumnya? Memang pada awalnya suka kopi loh, Kak. Mm-mm. Terus sering nongkrong kan di kedai kopi. Iya. Terus lama-lama kan mikir, satu kali nongkrong itu habis uang itu 30-an kan. Paling kecil ya? Paling kecil Itu minum kopi doang? minum kopi doang 30.000. sama cemilan kan paling. Iya, cemilan nambah lah ya kayak Ya, gitu. nambah. Jadi itu. Terus mikir kan, gimana caranya biar kita tetap ngopi tapi gratis. Terus dikenalin sama teman, Iya, sama barista kan. iya. Oke. Diajak kerja, terus disuruh sertifikasi, Sudah disertifikasi ya? sudah sertifikasi Oke. Jadi awalnya dari nongkrong, dari nongkrong. terus berpikir-pikir sampai nongkrong, bisa nggak ya kira-kira ini nongkrongnya sambil minum kopi gratis gitu ya? Ternyata terwujud ya Ternyata terwujud dan alhamdulillah sampai sekarang Kak. sampai sekarang. Oke, kemudian itu banyak suka dukanya dong menuju ke pekerjaan sekarang ya. Itu awal-awalnya suka kopi itu kemudian menjadi seorang pengelola di Science Coffee itu gimana itu Rahmat? Mungkin bisa cerita nih. Awalnya jadi customer, terus berpindah menjadi barista, Oh, jadi awalnya customer dulu customer, nih. tapi di tempat lain. Tempat lain. Terus berpindah-pindah kan jadi baristanya Kak. Berpindah-pindah dan alhamdulillah dipercaya kan. Udah 2 kali jadi Iya. Oke. udah 2 kali jadi head bar di tempat yang berbeda. Terus sekali lagi di Science Coffee disuruh jadi pengelola gitu Kak. Oh, pengelola. Mungkin mereka melihat Rahmat ada beda dari yang lain gitu ya. Mungkin Kak. Iya. Mungkin dari cara Rahmat menampilkan kopi itu agak istimewa gitu. Apa bisa cerita nih? Penampilan dari kopi yang dihadirkan itu kan ini ada penilaian ketika direkrut menjadi seorang pengelola gitu. Iya. Sebenarnya kalau masalah ilmu barista itu hampir semuanya sama Kak. Sama ya. Mau kita penampilan cantik, penampilannya sedang-sedang, Iya. tapi kan lebih kerasa, Iya. itu kan. Tapi mungkin yang dilihat sama owner sekarang
cara saya membuat event, kemudian mengelola minuman, mengelola barista-barista kan, Iya. manajemen. Nah, mungkin itu yang dilihat. Iya. Event apa yang dilakukan saat itu? Saat itu tahun kemarin itu yang event pertama, event thrifting, kemudian ada juga event sepak bola, temu kangen kemarin, terus Global Tiger Day, Wow, banyak ya. kemudian ada lagi talk show bedah buku. Oh, di situ juga di Iya, di Science sana juga. Cafe. Oke, baik. Jadi memang sudah dilihat oleh owner sekarang, Iya. talenta dimiliki oleh Rahmat itu ternyata nggak salah pilih ya, menjadi seorang pengelola dari Science Cafe. Iya. Oke, kita kembali ke tema nih, belum kita kupas tuntas. Pentingnya UMKM minuman kopi dalam menjaterakan petani kopi di Sumatera Selatan. Kopi di Sumatera Selatan ini menurut Rahmat ada beda nggak sih sama daerah lain gitu? Karena kan banyak setiap daerah punya kopi gitu kan. Gimana tuh? Kalau untuk kopi di Sumatera Selatan ini punya ciri khas tuh Kak. Ciri khasnya apa? Yang pertama dari tekstur rasa, Tekstur rasa. iya, kemudian bentuk. Bentuknya beda juga ya? Bentuknya hampir sama, teman Hampir sama. agak berbeda sedikit. Berbeda. Iya. Cita rasanya seperti apa, Rahmat? Kalau di Palembang itu di Sumatera Selatan khususnya untuk Arabica itu lebih ke rasa honey. Honey, madu ya? Rasa honey atau madu. Oh gitu. Terus bentuknya tadi mungkin ada karakter ciri yang membedakan kopinya dengan kopi-kopi daerah lain? Hampir sama, cuman beda sedikit aja. Beda sedikit ya. Mungkin balik-balik ke pengolahannya ya. Iya, Cara pengolahan. menyajikan kopi tadi yang akhirnya bisa membuat orang menjadi tertagih untuk datang lagi gitu kan. Oke. Nah, ini minuman kopi mensejahterakan petani kopi di Sumatera Selatan. Nah, mungkin Rahmat bisa Kakak tanya dulu nih. Kalau petani kopi di Sumatera Selatan, sepengetahuan dari Rahmat sendiri, ini bagaimana mereka mungkin ada kendala ketika pemasaran kopinya, atau mungkin para petani kurang pembelajaran untuk edukasi tentang kopi, atau seperti apa nih Rahmat? Ini sepengalaman Kak. Iya. Soalnya tahun-tahun 2020, 21, 22 kemarin kan ikut teman-teman kadang Iya. langsung ke petani kan. Yang kami lihat dan kami saksikan langsung itu Kak. Bahwasanya para petani kopi ini kurang edukasi yang pertama. Yang kedua kurang sejahtera, benar tadi. Betul. Mengapa kurang sejahtera? Yang kami lihat itu sebenarnya biji kopi yang belum bisa dipanen atau biji yang hijau itu udah mereka panen. Terus Harusnya belum ya? harusnya belum itu Kak. Oke. Terus kami tanya Kenapa diambil? kenapa diambil kan? Kata mereka ya karena masalah ekonomi tadi. Kalau mau nunggu yang hijau yang merah lama. itu paling 1 hektar tuh cuma dapat 4 kilo Kak. Kalau nunggu yang merah. Kalau nunggu yang merah. Jadi Itu makanya yang hijau diambil langsung dijemur. Nah, itu yang buat kualitas kopi Sumatera Selatan ini takutnya ke depan nanti akan menurun. Iya, baik. Jadi hal itu ya menjadi Iya, hal dilema itu yang- ya. Nah, berarti petani ini harus diberikan edukasi, iya, pelatihan. Ini mungkin tanggung jawab dari pemerintah juga ya, Nah, kayaknya itu, Kak. seperti itu. Karena kalau memasukkan yang ijo-ijo ke dalam yang merah, itu akan mengurangi cita rasa dari kopi. Iya, benar. Nah, baik. Kalau Rahmat melihat hal ini menjadi PR yang luar biasa. Nah, mungkin Rahmat sebagai pengelola dari Science Cafe ini punya keinginan untuk mensejahterakan kopi di Sumatera Selatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan nanti ketika ikuti pelatihan atau yang lain ini. Apa yang akan disampaikan nanti seandainya yang akan terjadi gitu ke pihak pemerintah yang berkompeten? Paling meminta untuk pemerintah agar lebih mengedukasi lagi Kak. Para petani ya. Para petani tadi. Kemudian atau dibikin koperasi lah Oh, di iya. satu daerah tersebut Satu kan. daerah. Jadi biar petani sejahtera dulu kan. Petani sejahtera jadi biji kopi yang mereka jual itu juga Memang berkualitas. Iya. Terus kalau udah berkualitas orang-orang di luar kan senang pasti dengan biji kita kan, biji dari Tidak Sumatera akan Selatan. berlari ke dari Sumatera Iya. Selatan ya. Oke.
Nah itu mungkin sebagian kecil ya ada yang seperti itu. Sebagian kecil. Nah menurut Rahmat juga mungkin petani-petani yang lain sudah mungkin mendapatkan edukasi pelatihan seperti itu. Jadi mereka sudah memilih-milih memang biji kopi yang layak panen gitu. Nah mungkin ada juga mereka sebagian seperti itu ya Rahmat ya. Pasti tuh Kak, ada itu. Ada ya. Baik Rahmat, nanti kita lanjut lagi obrolan kita seputar kopi. Ya ini Iya. karena tertarik juga. Karena nanti kita akan singgung juga nih kaum perempuan. Ini ada juga yang suka kopi yang pasti bukan Iya. hanya kaum laki-laki. Baik pendengar, kita juga buka line telepon di 369977 untuk Anda yang bergabung di acara Palembang Bisa seputar MKM hari ini bersama Rahmat pengelola Science Cafe yang kita ajak ngobrol di sini di acara Palembang Bisa. Silakan di 369977 atau juga WA Pro 1 082179279090. Acara kita ini juga bisa Anda saksikan langsung melalui channel YouTube RRI Palembang. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Ayo kita pergi. Yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya. Ya udah, saya tunggu. Bentar. Tunggu bentar. Ngapa leh? Ke kamar bentar. Alangkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi. Iya, tunggu. Ngapain leh? Jadi gini, itu Ada apa di kamar itu? nggak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya? Emang kayak mana posisi charger itu leh? Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone. Cabut aja leh biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti. Iya. Yaudah. Saya cabut aja lah ya. Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. An ally has been slain. Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehe, yang lain mah lewat. Lewat. Nih pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget. Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan. Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya? Belum kak, masih 15 tahun. Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Nggak perlu ribut-ribut. Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Kategori Lomba Tilawah. Kegiatan ini terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 25 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Februari hingga 15 Maret 2023. Pendaftaran dapat diakses secara online melalui link Google Form yang terdapat pada laman ppid.rri.co.id. Apresiasi hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Khusus juara 1 Kori dan Koriah akan mewakili Sumatera Selatan di PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Matrasit di 0812
7343 4377. Desi 0813 6748 8535 atau datang langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita lanjut kembali pendengar, masih bersama Palembang Bisa. Kita ngobrol seputar kopi bersama Rahmat. Iya, Mat. Masih tema ya? Asik. Oke, tadi kita ngobrol masalah biji kopi yang berkualitas, yang merah sama yang hijau. Jadi petani itu kurang edukasi menyampurkan hal itu, akhirnya kualitas kopi juga akan sedikit menurun ya. Nah, balik ke pemilihan kualitas biji kopi yang merah dan yang hijau. Mungkin Rama sebagai pengelola Science Cafe tahu kan kalau misalnya rasanya kopi yang memang kualitas baik sama yang kurang itu mungkin bisa cerita nih seperti apa kualitas kopi yang bagus gitu. Ya. Kalau dalam dunia barista itu kan ada kopi yang bagus dan tidak bagus kan enggak? Iya. Atau kurang bagus. Iya, jadi 3 tingkatannya ya. Iya, bagus, kurang bagus dan tidak bagus. Kalau yang tidak bagus itu memang benar-benar tidak kita jual, Kak. Iya. Tapi kalau yang seleksi ya berarti ya. Seleksi. Kurang bagus mungkin bisa dan bagus pasti kita jual gitu. Oke. Untuk perbedaan rasa jelas beda jauh, Kak. Beda jauh ya. Seperti biji atau beans espresso. Itu espresso yang bagus itu rasanya pahit di awal kemudian masam di akhir. Itu yang bagus ya? Itu yang paling bagus. Jadi di awal itu terasa pahit. Pahit kemudian aftertaste rasa tersebut baru agak asam. Itu ya. Ya. Karena kita juga kurang paham tentang kopi. Kalau perempuan itu ada juga yang suka ngopi gitu selama ini sepengetahuan dari banyak. Banyak itu, Kak. Banyak ya. Jadi perempuan juga punya lidah kopi yang memang teruji ya. Jadi kalau untuk tahu kopi yang nikmat atau yang enggak itu dari rasa di awal pahit. Jadi, untuk espresso sendiri. Espresso ya, pahit jadi, ketika itunya agak asam gitu. Iya. Nah kalau kopi yang lain selain espresso apa tuh Rahmat? Kalau selain espresso ada yang namanya manual brew. Iya. Itu ada V60, Vietnam Drip, Japanese, Tubruk dan lain sebagainya. Waduh, namanya keren-keren ya. Jadi itu punya ciri-ciri berbeda. Punya rasa dan ciri khas yang berbeda-beda. Bisa jelasin dong satu-satu itu. Kalau V60 itu metode penyeduhan itu yang dianut dari Hario dari Jepang. Itu artinya V itu artinya V ya. Driver ya. Drivernya berbentuk V. Kemudian 60 atau 60 itu derajatnya 60 derajat. Oh iya. Driver. Kemudian diseduh kalau normalnya 5 kali, cuma ada yang sering 3 kali dalam 1 kali seduhan. Itu biasanya yang pertama itu proses blooming atau mencari atau membuang karbon monoksida atau racun. Iya. Kemudian mencari notes atau karakteristik kopi. Kemudian mencari acidity atau asam. Sebentar, kakak potong dulu. Ada racun tadi ya? Itu racun apa? Seperti apa itu bisa jelasin? Sebenarnya racun dari apa namanya itu? Getah. Oh, dari getahnya. Kemudian di roasting kan? Di roasting. Okay. Baru masih ada racun-racun sedikit. Jadi Rahmat memahami karakter satu-satu itu memang belajar dari mana tuh? Otodidak aja tuh seperti apa? Kita penasaran nih Rahmat. Kayaknya paham betul gitu. Pada awalnya kan diajari sama senior. Senior dari Rahmat. Ya, kemudian otodidak karena senior udah cabut gitu kan dulu. Udah cabut, kemudian otodidak. Owner pada saat itu yang menyekolahkan kopi kemarin, Kak. Baik, jadi itu memang secara otodidak dan juga ada pembelajaran dari senior. Nah, Rama sendiri tadi disebutkan jenis-jenis kopi tadi banyak ya. Ada yang tadi ada dari Jepang dan lain sebagainya. Nah, konsumen sendiri, pelanggan dari Science Coffee sendiri itu lebih condong kemana itu kalau memilih pesanan kopinya gitu? Kalau untuk customer di Science Coffee lebih ke espresso base itu. Oh, yang lebih ke sana. Espresso base ya, seperti cafe latte, kopi susu gitu. Kopi susu aren. Iya, oke. Nah, itu pembuatan espresso, kopi akhirnya seperti itu punya trik-trik tersendiri dong Rahmat ya? Nggak sembarangan membuatnya. Pasti juga. Misalkan dong satu contoh, misalkan Rahmat membuat apa tadi kopi espresso ya? Cafe latte. Cafe latte. Yeah. Nah, itu apa namanya? Tahap-tahap awalnya itu seperti apa? Misalkan satu contoh gitu. Yang pertama
Itu grinder atau mengegreen biji, Iya. kita jadikan ke bubuk. Mm-mm. Terus ada namanya proses stamping, Iya. pemadatan bubuk ke porta kopi. Iya. Kemudian baru masuk ke dalam mesin gitu Kak. Nah, kalau nunggu seperti itu, seperti kan kakak nih memposisikan seorang minum kopi lah, mesen gitu. Berapa lama sih untuk dapatkan hasil yang baik? Paling sekitar 5-7 menit aja Kak. 5-7 menit. Enggak Iya. lama ya? Enggak terlalu lama. Berarti sudah ahli benar itu ya tangannya ya. Karena udah biasa Kak. Udah biasa. Itu alat-alatnya memang sudah disiapkan ya. Alatnya udah disiapkan. Oke, luar biasa nih. Jadi ini harus punya talenta, harus pembelajaran dari diri seseorang ya, harus bisa tahu gitu, paham. Karena kalau nggak hati-hati dan memang tidak terbiasa seperti itu bisa menghasilkan rasa yang nggak enak dan nggak sesuai dengan Berubah pasti. Nah, berbicara soal pesanan, mungkin selama Rahmat di sana di Sains Coffee, pernah nggak sih mengalami kendala gitu? Bisa dong cerita di sini. Kendala apa yang dihadapi? Masalah kendala itu alhamdulillah paling kendala-kendala sedikit aja Kak. Seperti apa? Paling lupa pesanan gitu kan, lupa orderan. Nah, kalau sampai kendala yang besar sampai untuk rasa itu berubah Tidak ya. atau nggak ngerti cara nyeduh, itu belum pernah tuh Kak. Belum pernah. Paling lupa pesanan, Lupa order. pesanan, iya. Saking banyaknya yang Saking mesen banyaknya gitu. yang mesen. Oh ya, kakak belum tanya. Bukanya itu dari jam berapa, tutup jam berapa gitu? Kalau kita buka dari jam 12 siang sampai 11 malam Kak. Jadi hampir 18 jam ya? Ya, itu Dari jam 12 siang sampai jam 11 malam? ya. Itu bagi berapa sip pegawainya sih? Itu ada 2 shift Kak. Ada 2 sip. Iya. Oke, tenaga kerjanya berapa orang di sana? Kalau untuk barista itu ada 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang, terus content creator 1 Oh, 4. sama pengelola 1. Oh iya, jadi 5. 5. Jadi dengan tenaga seperti itu sedikit bisa tercover semua yang mesen kopi gitu. Ketika malam minggu rame nggak tuh? Malam minggu ini semuanya turun. Semuanya turun. Iya. Oh, kalau malam minggu semuanya turun. Semuanya Termasuk turun. bos besar. Nggak. Enggak ya. Jadi kalau boleh kakak tanya, momen-momen saat kapan yang memang lagi rame gitu di Sains Cafe-nya ya? Setelah Ba'da Isya biasanya Kak. Pada Isa Iya. ya. Oke. Setelah sholat Isya mulai orang pada kumpul-kumpul kan nongkrong gitu. Iya, karena memang kopi itu kan peneman setia ya Itu. kaum laki-laki gitu. Benar. Nah, berbicara soal kopi dan kaum laki-laki, ini laki-laki usia berapa kalau yang menurut pengamatan dari Rahmat yang memang menyukai cita rasa kopi yang disebutkan tadi? Atau semuanya? Random sih Kak. Random ya? Minimal usia berapa yang Tapi pernah? kalau rata-rata yang saya lihat 24 sampai 26 itu masih. Masih ya. Oke, 24, 26. Iya, 24 sampai Usia 26. di atasnya kepala 4 gitu, kepala 3? Jarang Kak. Oh, jarang ya? Jarang. Berarti usia angka 20 yang suka Angka 20. ngopi. Generasi milenial semua. Generasi milenial. Nah, di sini kakak mau tanya, generasi milenial, generasi Z ya katakanlah. Nah, mungkin Rama sebagai pengelola kafe atau Sains Cafe ini, mungkin ada terobosan yang selalu dilakukan, inovasi gitu, seperti apa nih Rahmat? Mungkin kan biar nggak bosen gitu, ada terobosan apa yang bisa dilakukan ini? Kalau untuk terobosan jarak dalam jangka dekat, itu kita sering ngadain live musik gitu Kak. Oh, live musik juga. Live musik untuk jangka dekat kan tiap minggu. Tapi untuk jangka panjang itu kita sering ngadain event. Oh, event seperti juga. event Mobile Legend, Oke. event musik kadang. Terus ada juga event-event apa kemarin tuh skateboarding atau skateboard itu Kak di kedai kemarin. Oh, dilakukan juga di sana. Iya. Dengan kerjasama dengan pihak luar ya? Ya, pihak luar. Oke, jadi event-event seperti itu, inovasi-inovasinya. Nah, ketika itu terjadi mungkin yang datang rame ya? Lumayan Kak. Lumayan, ya baik. Nah, tadi balik ke tema kita, menjaterakan petani kopi di Sumatera Selatan. Tadi Ramas menyinggung masalah edukasi ya. Nah, balik-balik di situ. Mungkin yang perlu ditanamkan di sini untuk menjaterakan petani kopi, balik-balik ke perhatian dari pemerintah ya untuk petani kopi. Nah, Rahmat, selama di Sains Cafe ini sendiri, kalau untuk pelatihan yang dilakukan pemerintah, sudah ada nggak pernah diikuti atau belum gitu oleh Rahmat sendiri? Kalau pelatihan dari pemerintah sendiri itu sering nggak? Sering Kalau ya? untuk barista tapi. Iya. Untuk barista sering.
Sering dilakukan. Ya. Seperti apa bentuk pelatihannya di sana? Kalau bentuk pelatihan ya itu cuman basic kopi, basic barista. Oh, basic ya. Kemudian sedikit perihal cara penanaman kopi, cara perawatan kopi. Kemudian setelah itu baru ada sesi battle. Betul. Iya, betul. Oke. Selama itu pelatihan cuma berupa materi aja, nggak ada misalnya kan ada bantuan dari pihak pemerintah untuk MKM gitu yang lain. Belum pernah ada juga. Belum pernah ada. Belum ya, baru pelatihan seperti itu. Iya. Baik. Nah, balik kita ke pesaing. Ya namanya UMKM kan ini banyak pesaing, apalagi kopi. Di mana-mana kita lihat ada nongkrong kopi gitu di mana-mana. Nah, untuk Rahmat sendiri berbicara soal pesaing dalam bidang UMKM, menurut Rahmat seperti apa sih seorang Rahmat menanggapi atau menyikapi para pesaing yang lain gitu? Sebenarnya kita bukan bilang pesaing enggak. Iya, apa itu jadi? Lebih bilang partner. Oh, partner ya. Nah, seperti apa? Teman-teman. Jadi ya sebenarnya enggak ada rasa kita mau beda, mau lebih gitu iya, ya. mau lebih atau mau kurang. Dengan adanya kedai-kedai kopi lain atau toko-toko kopi lain. Jadi kita tuh di Sumatera Selatan atau di Palembang. Iya. Itu malah kesannya jadi kedai kopi A dengan kedai kopi B malah mereka sama-sama senang gitu karena ada yang beda. Iya. Jadi bukan cuman kopi di Palembang cuman ada satu, kopi di Palembang cuman ada 2. Iya. Bahkan ratusan lebih. Oke, jadi di situ bukan menjadi seorang pesaing, menganggapnya jadi partner Bukan, ya. Partner malah. Oke, jadi di situ memang kita butuh namanya partner itu butuh sharing gitu ya. Ya. Pernah nggak kumpul-kumpul sesama gitu, sesama pengelola kafe atau yang lain itu sesama UMKM? Pernah nggak gitu? Kalau dilakukan? dulu sebelum COVID itu sering ada, Kak. Sebelum COVID ya. Iya. Aliansi Barista Sumatera Selatan kalau dulu. Iya. Nah, kalau sekarang paling antar individu sering kumpul-kumpul kan untuk sharing-sharing. Iya. Jadi di situ pernah dilakukan kumpul-kumpul gitu sesama pengelola kafe atau seperti Rahmat gitu, teman-teman pernah juga kumpul-kumpul. Pernah juga. Nah, ketika kumpul-kumpul itu pasti ada sesuatu yang dihasilkan dong, nggak mungkin nongkrong-nongkrong aja ya. Iya. Nah, ini apa yang dihasilkan ketika ketemu sesama UMKM gitu? Ya, kalau kumpul-kumpul sama barista Iya. paling untuk racikan. Racikan. Resep ya. Resep, Itu ya. yang paling sering kita bicarakan kan. Baik. Oke, kita balik ke kesejahteraan petani kopi. Kalau menurut Rahmat sendiri, seperti apa sih agar petani kopi itu bisa sejahtera gitu menurut Rahmat sendiri? Itu yang saya bilang tadi, Kak. Iya. Dengan cara pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Petani kopi. Mungkin para petani kopi bisa lebih fokus lagi untuk mencari kualitas kopi yang bagus kan. Iya, oke. Untuk edukasi juga yang pasti? Edukasi juga Pembelajaran. pasti. Karena yang namanya petani kopi itu memang dituntut memang harus cermat ya. Iya. Bisa tahu mana memilah-milih, mana yang memang kualitas biji kopi yang bagus dan yang tidak bagus. Berkaitan dengan petani kopi ini, distribusi dari Sun Coffee sendiri itu ngambilnya dari mana kalau kita boleh tahu, Rahmat? Atau sudah punya channel khusus? Ya. Ada sih, Ada cuman ya? rahasia tuh, Kak. Oh iya, nggak boleh disebutin ya. Memang tempatnya ada khusus ya. Ada khusus. Memang kalau sudah dijamin untuk kualitasnya ya. Iya, Tidak untuk akan pernah kualitas. berubah ya. Tidak berubah. Oke. Dan juga itu khusus untuk kopi Sumatera Selatan itu. Kopi Sumatera Selatan. Iya. Balik ke kopi. Untuk secangkir madu, secangkir madu dan kopi ya Hani ya. Secangkir kopi itu dihargai kalau di Sains Kopi berapa sih minimalnya, kita ingin tahu juga. Standar atau memang standar Kak. harganya? Iya, standar. Kalau satu cangkir kopi yang disebutkan yang paling minim itu berapa? Itu di angka 15.000 ada, Kak. 15.000. Ada. Itu kopi yang paling standar. Standar. Itu ada kopi tubruk. Oh, namanya kopi tubruk. Oke. Itu di nominasi anak muda juga suka? Enggak Kurang juga, ya? kurang. Yang anak muda ya kopi tadi ya? Kopi susu tadi ya. Espresso tadi ya, Iya, kopi susu gitu. espresso base. Kalau espresso sendiri nilai harganya dibanderol berapa? Itu 20. 20 ribuan Paling, ke iya. atas. Yang paling maksimal berapa tuh, Rahmat? Ada yang sampai harga 30, Kak. 30.000. Iya. Apa istimewanya itu? Istimewanya banyak
racikan dari Oke. Percampurannya ya? Iya banyak campuran juga. Seperti apa? Seperti aren, creamer, kemudian ada juga karamel, hazelnut. Wow, wajar ya kalau dia mahal ya. Iya. Gelasnya satu kecil itu 30.000 gitu ya? Iya gitu. Iya, baik. Baik, Rahmat, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break sebentar. Termasuk juga untuk pendengar yang mau gabung, silakan kita nanti buka dulu di layanan WA yang mau gabung di acara kita Palembang Bisa hari ini. Silakan di 36997 atau WA Pro 1 di 0821 7927 9090. Baik pendengar, kita akan break sebentar, kita lanjut akan mendengarkan beberapa informasi untuk Anda. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu juga, Kak. Misi. Tabe kok itu? Kita tidak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh Kak, tabe Ki. Ih, aku tahu Ji. Tabe Sista. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin nggak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, baru utang hoi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabat
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. Pekan Tilawatil Quran ke-53. Wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah, tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Toleransi, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Store. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih bersama kami melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar, berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni berkaitan dengan UMKM bersama narasumber kita, Rahmat Gibi, pengelola Science Cafe. Baik Rahmat, kita lanjut lagi Rahmat ya. Iya. Tadi kita belum singgung masalah promosi, jalur promosi apa nih yang dilakukan oleh Science Cafe sendiri? Ya. Kalau untuk promosi sendiri, yang pertama itu dari event juga. Oh dari event dari ya? Dari event, jadi yang nggak tahu akhirnya tahu gitu kan. Kemudian kita sering juga sewa selebgram lokal untuk ngadain promosi-promosi itu kan. Promosi-promosi, oke. Jadi selebgram, kemudian juga event-event yang lain ya. Iya. Nah kalau selain itu promosi apa? Mungkin melalui WA atau Instagram atau seperti apa? Kalau promosi Instagram itu belum pernah. Belum ya? Tapi kalau untuk dari selebgram itu pernah. Dari selebgram? Selebgram ya. Gimana itu hasilnya ketika menggunakan media promosi seperti itu hasilnya? Ya hasilnya cukup lumayan nggak? Cukup lumayan ya? Iya. Ada perubahan yang pastinya ya? Pastinya. Baik. Nah kemudian kalau untuk promosi selain itu, misalkan kalau event-event dikatakanlah ada Mobile Legends dan lain sebagainya, itu memang dari pihak sponsor atau memang dari Science Cafe sendiri yang menjarakannya? Kemarin sempat ada sponsor Kak. Sempat ada sponsor. Jadi, ya. Setiap kita mau bikin event, itu relasi yang kita punya, kita masukin proposal Kak. Baik, proposal kemana aja itu kalau boleh tahu? Kalau kemarin ke PT rokok itu Kak. Salah satu perusahaan rokok ya. Baik. Kemudian kalau untuk event-event yang lain selain itu bisa dilakukan menggunakan sponsor apa yang lain juga ya? Menggunakan juga? Ya bisa juga. Tadi ada juga dikatakan tadi ada olahraga apa? Skateboard ya? Fingerboard. Oh fingerboard, seperti apa? Kalau fingerboard yang pakai tangan itu Kak. Oh iya, itu sudah dilakukan di sana? Sudah dilakukan. Baru-baru ini atau sudah? Udah lama itu Kak. Udah lama. Iya. Gimana antusiasnya ketika itu dilakukan melalui event itu? Kalau antusias sebenarnya kurang rame Kak. Tapi kami cukup syukur karena bisa menyalurkan hobi dan bakat orang kan. Oh begitu? Walaupun nggak terlalu rame itu. Jadi nggak terlalu rame gitu. Nggak terlalu rame itu. Oke. Baik. Nah
Untuk selanjutnya kita lanjut ke masalah kopi dan juga petani ya. Nah, di sini mungkin sekali lagi kita tekankan bahwa memang harus ada pembelajaran dari dan juga perhatian dari pihak pemerintah. Iya. Nah, kalaupun nanti itu dilakukan, Rahmat, ini mudah-mudahan ya kalau ini memang ada perhatian dari pihak pemerintah untuk petani kopi sendiri. Kita kaitkan dengan pendidikan. Ini berpengaruh sangat penting ini kalau kita berbicara soal petani dan juga edukasi. Yeah. Nah, menurut Rahmat sendiri, apakah peningkatan sejahtera petani kopi di Sumatera Selatan dengan jenjang atau penyamaan pendidikan ini berpengaruh atau tidak menurut Rahmat sendiri? Karena kan banyak petani kan itu sekolahnya mungkin tidak sampai yang tingkat tinggi lah ya. Nah, ini berpengaruh nggak ketika itu berkaitan dengan usaha atau juga kopi di Sumatera Selatan nih para petaninya? Sebenarnya dibilang pengaruh atau nggak pengaruh ya pasti pengaruh itu kan. Masih berpengaruh ya? Pasti berpengaruh. Pengaruh seperti apa kalau boleh tahu nih menurut Rahmat sendiri? Karena maaf yang tidak mengenyam pendidikan itu cuman hanya bisa melakukan penanaman kopi atau bertani kopi itu dengan cara pengalaman saja. Mungkin yang sekolahnya lebih tinggi atau memang sekolah kopi lagi atau sarjana pertanian, itu kan melalui riset mereka belajar, bukan cuman dari pengalaman. Ya. Oke, baik. Rahmat mungkin sebagai ini kaum milenial ya, pelaku MKM juga. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih untuk pelaku-pelaku MKM khususnya ini minuman kopi lah ya. Biar mereka yang baru pemula seperti teman-teman atau partner yang lain agar tetap bisa punya motivasi, kemudian punya inovasi untuk tetap berusaha dengan semangat di bidang UMKM ini. Mungkin ada sedikit motivasi buat mereka nih. Sebenarnya hanya sedikit aja sih Kak. Yang saya nyam dan saya pegang cuma satu Kak. Mungkin kawan-kawan juga bisa ikuti nanti kan. Ya. Sebenarnya setinggi pun pangkat Anda adalah anak buahnya. Tapi ketika Anda membuka usaha, sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Oh gitu ya. Itu dari Bob Saldino. Oh iya dari Bob Saldino. Mengutip ya. Iya, mengutip dari kata-kata Bob Saldino. Baik. Jadi memang itu sangat berpengaruh ya kalau kita berbicara soal usaha dan bisnis. Baik. Nah, itu untuk pelaku MKM. Kalau untuk diri sendiri sebagai Rahmat, mungkin ada harapan yang ingin dicapai di tahun 2023 ini. Apa tuh cita-cita yang ingin diraih? Atau mungkin ada terobosan baru yang akan dilakukan berkaitan dengan kopi? Ya. Yang pertama mungkin untuk bisa tamat kuliah aja dulu. Oh, sambil kuliah nih ya? Sambil kuliah. Alhamdulillah. Sudah semester banyak nih? Iya, semester akhir. Alhamdulillah. Jadi bisa tamat kuliah dulu itu cita-citanya. Ya, kemudian baru terjun langsung sendiri Kak. Oh, nggak mau kepingin cita-cita punya ini dikit pengelola kafe sendiri gitu, punya kafe sendiri untuk kopi gitu. Terjun sendiri Kak. Oh langsung ya, kepingin cita-cita seperti itu. Iya, pasti itu Kak. Baik, terima kasih ya Rahmat. Semoga cita-citanya akan tercapai di tahun ini. Amin. Dan kuliahnya cepat juga selesai. Amin. Jadi seorang sarjana yang bermanfaat buat orang lain ya pasti. Terima kasih Rahmat, semoga sukses. Ya. Usahanya di Science Cafe akan semakin meningkat. Yang pasti akan semakin banyak pelanggan yang ke sana ya, harapan kita nanti, dan juga terobosan-terobosan yang lain akan bisa dilakukan di tahun 2023. Terima kasih Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itu tadi acara kita Palembang Bisa berkaitan dengan bagaimana pentingnya UMKM minuman kopi dalam mensejahterakan petani kopi di Sumatera Selatan bersama Rahmat Giwi, pengelola Science Cafe yang sudah kita ajak ngobrol di kesempatan siang hari ini. Semoga penuh manfaatnya dan terima kasih untuk Anda yang sudah monitor siaran kami saat ini di acara Palembang Bisa. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masuk. Selamat pagi, Bu. Siang, Mas. Jam berapa ini? Jam 10, Bu. Terus? Ya ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau apa? wawancara kerja, Bu. Oh,
wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa? Jam 8. Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja. Loh, kok sama ayam? Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu. Gimana ya? Aku diterima kan ya? Ya.